Warga Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dihebohkan kemunculan makam tua di Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari. Makam itu disebut-sebut keramat. Terlebih ada yang mengkaitkan dengan makam Datu Pamulutan di Pulau Datu di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan Tala. Bagaimana terkait ini akan disampaikan jurnalis dari Banjarmasin. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roy. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang rekan dia. Dapat kami informasikan bahwa pada beberapa hari yang lalu di Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan itu dihebohkan oleh aktivitas pemasangan nisan yang disebut-sebut sebagai nisan makam keramat, yang disebut-sebut juga bahwa itu adalah berpindahnya makam keramat Datu Pamulutan yang berada di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, berpindah ke Desa Panggung. Itu kejadiannya pada hari Minggu, semacam ada peresmian berpindahnya makam Datu Pamulutan ke Desa Panggung. Itu semacam ada acara seperti itu. Itu juga ada dokumentasi video-video yang beredar di sosial media dan bikin heboh. Bahwa kenapa itu begini Bu, karena bahwa publik di Kalimantan Selatan dan di provinsi tetangga mengetahui bahwa makam Datu Pamulutan itu adalah berada di Pulau Datu di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, cukup jauh dari Desa Panggung. Dan itu juga merupakan objek wisata religius di Kalimantan Selatan yang cukup ternama dan semua publik sudah tahu itu selama ini, sudah cukup lama. Kemudian ada informasi yang mengatakan bahwa makam itu berpindah ke Desa Panggung, maka kemudian itulah yang memunculkan kehebohan dan juga mulai memunculkan keresahan masyarakat begitu. Apalagi ternyata bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa makam Datu Pamulutan ini pindah ke Desa Panggung itu adalah orang-orang yang tidak diketahui, dan itu semua bukan warga dari Kabupaten Tanah Laut, tapi dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, seperti ada dari Basire, ada dari Banjarmasin, ada dari Jambu Burung, ada dari Kuranji, dan lain sebagainya, dari Gunung Ronggeng. Itu semua warga dari luar Kabupaten Tanah Laut. Kemudian dari pihak juru kunci makam Pulau Datu pun kemudian juga melakukan cross check juga ke makam ke Pulau Datu, dan memang tetap mendapati makam tidak berubah, tidak ada apapun yang terjadi di sana. Kemudian juga memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah di sosial media dan juga meminta masyarakat untuk tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap isu-isu hoax seperti itu, dan menyatakan bahwa makam tetap berada di tempat. Nah, kemudian pada Selasa kemarin, Selasa siang, dari Kementerian Agama bersama pihak terkait itu turun ke lokasi, ke Desa Panggung yang disebut-sebut tempat makam Datu Pamulutan yang disebut-sebut pindah ke situ. Ini karena sebagai upaya respon cepat ketika mulai terjadi semacam kegaduhan di tengah masyarakat terkait informasi itu. Kemudian setelah mereka cross check ke semua pihak dan dinyatakan bahwa memang itu tidak benar makam Datu Pamulutan pindah, kemudian nisan tersebut dicabut secara bersama-sama, dan saat ini nisannya berada diamankan di kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Dan sebagai upaya mungkin semacam upaya penuntasan informasi ini supaya clear sampai tuntas secara penuh, rencananya besok akan dipertemukan antara warga Desa Panggung dan Desa Tanjung Dewa di Sekretariat Forum Komunikasi Antarumat Beragama di Tanah Laut di Pelaihari, untuk semacam memberikan informasi yang lebih jelas terkait masalah ini, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kebingungan ataupun keresahan di tengah masyarakat. Karena sebetulnya juga bahwa apa yang terjadi pada hari Minggu itu, ada acara yang disebut peresmian pindahnya makam Datu Pamulutan ke Desa Panggung, itu juga dinyatakan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga bukan warga Tanah Laut. Demikian rekan dia. Baik, terkait kejadian ini Tribuners, rekan Roy juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak. Berikut keterangan lengkapnya. Terkait dengan isu-isu itu, berita itu hoax, tidak benar, dan kita sudah lakukan
koordinasi dengan FOB, dengan Kasbangpol, dengan kepolisian. Hari ini kita selesaikan, bisa diselesaikan segera, dan kita cabut nisan-nisan yang nisan-nisan yang tidak benar itu, berita-berita hoax itu, dan kita sudah selesaikan. Kita sudah sampaikan juga dengan pemilik tanah, dan pemilik tanah kebetulan juga sepakat bahwa nisan yang dikatakan makam yang pindah itu tidak benar, dan kita cabut, kita selesaikan begitu. Bukan makam Datuk Pamungkas, bukan. Jadi ini ulah orang-orang tertentu saja yang tidak dapat, yang tidak bertanggung jawab begitu. Dan orangnya yang masang juga pun sampai sekarang tidak ketahuan kemana rimbanya begitu. Ini kita amankan aja lah, kita amankan nanti apakah ke Kemenak atau ke Kesbangpol nanti. Ada imbauan kepada masyarakat? Kami mengimbau kepada masyarakat agar kalau ada berita-berita seperti ini, yang pertama jangan disebarluaskan sebelum informasi itu betul-betul valid, betul-betul bisa dipercaya. Kalau kita menyebarkan informasi-informasi hoax seperti ini, kita turut menyebarkan informasi yang tidak benar, berarti kita turut juga menanggung dosanya begitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau ada berita-berita, kalau kita ingin sharing berita begitu, harus betul-betul dipastikan bahwa apa yang kita bagi itu, apa yang kita share itu betul-betul sudah dapat dipastikan validitasnya. Ini lahan punya siapa ini, Pak siapa tadi namanya? Ada Pak, ada Orang. yang ceritakan lah Pak. Ini pagi lah Pak, ada makam di tempat kejadian ini. Mulai kapan ada? Hari Minggunya adanya Hari Minggu sore, pagi, siang. siang jam 9 sampai jam 12. Siapa Pak yang memasang Pak? Udah tahu kita orang luar semua. Oh enggak, jadi pos Yanpang berarti nggak ada izin kepada pihak sebagai pemerintahan? Tidak. Sudah hari-harinya baru pada, tapi lain orang sen di sini tidak. Jadi pas ketahuan ada berdiri makam-makam di sini, kayak apa Pak ceritanya? Nah, kita kan bisa ngomong, udah tahu. Pas pian dikabari orang kah? Gimana? Enggak kabar kita lah hadir. Atau pian lihat sendiri? Kita dihabari. Dikabari warga. Ada apa aja? Ada mendirikan satu mesan gitu. Dari ulama yang terkenal di Tanjung Dewa, yaitu Datuk Pamulutan, ada informasi dipindah ke Desa Panggung ini. Kemudian setelah kami telusuri bersama koordinasi dengan Kemenak, dengan Polres, Kesbangpol, dan instansi yang terkait, ternyata ada 3 makam yang pindah di sini. Nah, oleh karena itu kami koordinasi juga minta informasi dengan pihak pemilik lahan dan perangkat desa, dan ini ada timbul satu kejanggalan. Dan ini sudah berkembang di media sosial, dan ini dikhawatirkan. Yang pertama menimbulkan kegaduhan, apalagi situasi yang pandemi demikian ini, semua segera naik, ya kan, digaduhkan masalah persoalan ini, dan lebih penting lagi, ini akan merusak akidah umat. Makanya kami dengan Pak Kemenak, dengan Kesbangpol dan instansi yang terkait langsung mengambil langkah menurut pemilik lahan ini, dan alhamdulillah pihak desa sendiri sebenarnya sih tidak begitu tahu jelas permasalahan kenapa sampai timbul ada makam keramat 3 makam di sini. Namun pada intinya apapun yang sudah terjadi, ini adalah sebuah pembelajaran sangat penting dan berharga bagi masyarakat, khususnya umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nantinya semudah itu percaya dengan hal-hal yang sifatnya tidak jelas dan tidak ada data dukung faktualnya mengenai hal-hal yang mungkin nanti dipercayai. Contoh seperti ini, karena masyarakat kita pada umumnya jadi kebiasaan takut dengan sesuatu yang dikatakan keramat. Jadi keramat itu bisa mengetahui rohani, bahasa kampungnya itu, kalau bahasa kita bisa membuat sial kalau kita tidak percaya dan lain sebagainya. Namun demikian itu bisa dipercayai dalam hal kalau memang kebenaran dari makam keramat itu sendiri yang keautentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya kayak keramat